Iran telah mengerahkan terorisnya di Laut Merah dan kembali menempatkan Israel di pusat ancaman laut yang dapat mempengaruhi jalur perdagangan, kapal-kapal yang terkait dengan Israel, dan keamanan seluruh kawasan. Pada hari Senin, 8 Juni 2026, kelompok Houthi yang didukung oleh Teheran dan bermarkas di Sanaa mengumumkan larangan total terhadap pelayaran laut Israel di Laut Merah. Setelah menyatakan bahwa mereka telah meluncurkan rudal ke sasaran sensitif di wilayah Java, milisi tersebut mencoba membungkus ancaman itu dengan pidato keagamaan, berbicara tentang perlawanan dan serangan terhadap apa yang mereka sebut musuh Amerika dan Israel. Tetapi fakta konkretnya berbeda. Sayap maritim Iran mengakui bahwa mereka akan menjadikan kapal sebagai target militer untuk menekan Israel, menyerang kebebasan navigasi, dan memperluas perang proksi. Apa yang sedang coba disembunyikan Iran? Mengapa Houthi baru sekarang ikut dalam eskalasi ini? Bagaimana Trump dan Israel bisa mengubah pusat-pusat ini? Apakah ini pengepungan terhadap Teheran? Saya akan segera menjelaskan semuanya kepada Anda. Jika Anda menyukai konten yang langsung dan tanpa basa-basi seperti ini, pertimbangkan untuk berlangganan, karena di sini ada video seperti ini setiap hari. Ancaman tersebut diumumkan oleh pasukan Houthi di Yaman, kelompok yang mengaku sebagai kekuatan militer lokal, namun bertindak sejalan dengan poros Iran. Target yang diumumkan adalah Israel. Tempat yang dipilih adalah Laut Merah, jalur vital untuk perdagangan internasional dan pergerakan maritim antara Timur Tengah, Afrika, Asia, dan Eropa. Metodenya langsung, menyatakan bahwa setiap pergerakan maritim Israel di wilayah tersebut dapat dianggap sebagai target militer. Alasannya juga sudah jelas. Houthi mengatakan mereka bertindak untuk mendukung Iran, Gaza, Lebanon, dan Irak, menunjukkan bahwa operasi ini bukan berasal dari keputusan Yaman semata, melainkan dari sebuah mekanisme regional yang digunakan oleh Teheran untuk menyebarkan tekanan di berbagai lini. Disitulah narasi mereka mulai runtuh. Ketika sebuah milisi mengatakan bahwa mereka sedang membela rakyat, tetapi mengancam kapal-kapal di Laut Merah, mereka sebenarnya tidak melindungi warga sipil, melainkan menggunakan perdagangan global sebagai sandera. Ketika mereka berbicara tentang perlawanan, tetapi mengikuti poros yang sama yang melibatkan Iran, Hizbullah, dan kelompok bersenjata lainnya, mereka sebenarnya tidak bertindak sebagai kekuatan yang bebas, melainkan berfungsi sebagai alat tekanan Teheran. Trump sudah menempatkan kelompok ini di tempat yang tepat. Pada tahun 2025, pemerintah Amerika kembali menetapkan Houthi, yang juga dikenal sebagai Ansar Allah, sebagai organisasi teroris asing. Keputusan ini tidak muncul begitu saja. Keputusan itu diambil setelah serangkaian serangan di Laut Merah, ancaman terhadap kapal-kapal komersial, pembajakan kapal, dan tindakan yang mengganggu kebebasan navigasi. Perbedaannya sekarang adalah ancaman baru ini terjadi di tengah krisis yang lebih besar, di mana Israel menghadapi poros Iran dan Teheran berusaha membuktikan bahwa mereka masih mampu menggerakkan sekutu-sekutunya ke berbagai arah. Israel menjadi sasaran utama pemerasan dalam episode ini. Setelah serangkaian serangan dan balasan militer yang melibatkan Iran, Lebanon, dan Gaza, kelompok Houthi memutuskan untuk mengumumkan bahwa Laut Merah bisa menjadi zona tekanan terhadap setiap pergerakan yang terkait dengan Israel. Mereka mengatakan bahwa ini adalah reaksi terhadap perang. Secara praktik, ini adalah upaya untuk mengepung Israel dari luar, menggunakan laut sebagai perpanjangan dari konflik di darat. Kelompok tersebut tidak memiliki kekuatan untuk menghadapi Israel secara langsung di tingkat militer yang sama. Jadi mereka mencoba menyerang titik sensitif dalam pelayaran, di mana ancaman tidak perlu menghancurkan semuanya untuk menimbulkan rasa takut, biaya, dan ketidakstabilan. Iran muncul sebagai pihak yang paling diuntungkan secara politik dari eskalasi ini. Teheran tahu bahwa ketika sekutunya menyerang dari jauh, rezim tersebut berusaha menjaga jarak yang nyaman. Jika berhasil, mereka menjual citra sebagai kekuatan regional. Jika gagal, mereka mencoba mengatakan bahwa setiap kelompok bertindak atas kehendaknya sendiri. Namun, pernyataan dari Houthi sendiri membantah alasan tersebut. Mereka menyebut Iran, Lebanon, Gaza, dan Irak sebagai bagian dari kubu yang sama. Mereka berbicara tentang persatuan di antara front-front tersebut. Mereka mengakui bahwa pertempuran mereka bukan hanya tentang Yaman. Ini tentang melindungi poros Iran pada saat Israel dan Amerika Serikat memperketat pengepungan. Risiko bagi dunia tidak hanya ada pada kapal Israel. Risikonya adalah Israel itu sendiri. Hari ini target yang diumumkan adalah Israel. Besok bisa saja kapal manapun yang dituduh memiliki hubungan dagang, tidak langsung, atau politik dengan Israel.
Logika inilah yang pernah menakuti perusahaan-perusahaan maritim besar di masa lalu ketika serangan Houthi di Laut Merah memaksa perusahaan-perusahaan mengubah rute, memaksa mereka mengelilingi Afrika dan menempuh perjalanan yang lebih panjang dan lebih mahal. PBB sudah pernah menuntut agar kelompok Houthi menghentikan serangan terhadap kapal-kapal dagang di Laut Merah. Meski begitu, kelompok tersebut kembali meningkatkan ancaman dan mengumumkan larangan laut, seolah-olah mereka memiliki otoritas sah atas jalur internasional. Inilah perbedaan antara negara dan milisi. Negara bertanggung jawab atas perbatasan, penduduk, diplomasi, dan perjanjian. Sebuah milisi menggunakan rudal, propaganda, dan ancaman untuk mempromosikan diri mereka dalam perang yang lebih besar. Yaman yang sebenarnya, dengan rakyatnya yang telah menderita selama bertahun-tahun, akhirnya menjadi tameng politik untuk proyek yang jauh lebih menguntungkan Teheran daripada rakyat Yaman sendiri. Trump bisa menggunakan eskalasi ini sebagai bukti bahwa kebijakan tekanan terhadap poros Iran bukanlah sesuatu yang berlebihan. Sementara para lawan mencoba memperlakukan Houthi sebagai kelompok lokal dengan agenda terbatas. Pernyataan dari Sana'a menunjukkan bahwa aktor bersenjata ini berjanji akan menyerang pelayaran Israel dan memperluas operasi sesuai dengan perkembangan situasi. Hal ini memperkuat posisi Amerika untuk memperlakukan kelompok tersebut sebagai ancaman teroris dan bukan sekedar gerakan pemberontak biasa. Ini juga memberikan Israel lebih banyak argumen untuk menekan sekutunya agar melihat Laut Merah sebagai bagian dari perang yang sama dalam menahan Iran. Kaum kiri biasanya membalikkan cerita ini. Mereka mencoba menjual Houthi sebagai kelompok perlawanan, mencoba menggambarkan Israel sebagai provokator abadi, dan mencoba menampilkan Trump sebagai seseorang yang memperbesar masalah hanya karena menyebut teroris sebagai teroris. Tapi kejadian hari Senin ini justru menunjukkan sebaliknya. Ketika kelompok itu mengumumkan blokade laut, mengancam kapal-kapal, dan berjanji akan meningkatkan eskalasi, mereka sendiri membuktikan mengapa mereka memang harus ditangani dengan tegas. Pidato tentang pembebasan berubah menjadi tirai untuk menutupi operasi pemaksaan. Kata perlawanan menjadi bungkus untuk terorisme maritim. Serangan yang diumumkan terhadap wilayah Java juga berfungsi sebagai alat propaganda. Houthi mengatakan bahwa mereka telah mengenai sasaran dan berusaha menampilkan citra bahwa mereka mampu melukai Israel dari jarak jauh. Mereka ingin menunjukkan pengabdian kepada Iran, menyemangati para militan, menakut-nakuti perusahaan, dan mendorong Israel ke dalam perang di berbagai front. Ancaman laut berfungsi sebagai pengeras suara. Ini bukan hanya tentang kerusakan militer langsung, tetapi tentang menciptakan rasa terkepung. Israel sekarang harus menghadapi sebuah front yang menggabungkan propaganda, rudal, dan ancaman maritim. Tanggapan tidak perlu mengikuti naskah emosional dari Houthi, bisa lebih dingin dan lebih efisien. Intelijen, pertahanan udara, tekanan diplomatik, pengawasan laut, dan penuntutan terhadap poros yang mendanai serta mendorong aksi semacam ini. Jika Iran menggunakan kelompok bersenjata untuk menciptakan kekacauan, langkah alami bagi Trump dan Israel adalah menunjukkan bahwa setiap tangan yang digerakkan oleh Teheran akan menimbulkan biaya politik, ekonomi, dan militer. Laut Merah menjadi panggung karena kelompok Houthi tahu bahwa di sana ancaman kecil bisa menimbulkan dampak besar. Mereka tidak perlu menguasai dunia. Cukup dengan menimbulkan ketakutan pada perusahaan asuransi, perusahaan pelayaran, dan pemerintah yang bergantung pada jalur aman. Itulah sifat pemerasan. Milisi tersebut mengarahkan serangannya ke Israel, tetapi yang terkena adalah stabilitas banyak pihak. Dan pilihan ini bisa sangat merugikan poros yang mereka coba bela sendiri. Saya Milson Alves, Global, seorang internasionalis, dan tujuan saya adalah membuat Anda tetap terinformasi dengan kebenaran setiap hari. Tautan berita ada di deskripsi video. Beri like pada video ini, subscribe ke channel, dan di akhir jangan lupa cek komentar agar Anda bisa lebih terlibat dengan komunitas Milson Alves.